Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Thompson Saragi, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis kelas MB7C. Kali ini saya akan membawakan materi tentang langkah-langkah mengatasi apabila data tidak memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Langkah awal kita akan menguji tentang uji validitas. Sebelum itu kita terlebih dahulu melihat konsep dari uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk membuktikan apakah pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan tepat. Dasar pengukuran keputusan: apabila nilai corrected item total correlation lebih besar dari rule of thumb atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan tidak valid. Selanjutnya kita langsung menguji sebuah data ke SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data responden atau hasil dari kuesioner saya, yaitu variabel Y. Selanjutnya kita langsung ke SPSS dengan meletakkan name, yaitu yang termasuk name adalah item 1, item 2 dan selanjutnya. Lalu tulis item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, dan item total. Di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu di measure-nya kita ubah ke scale semuanya. Lalu kita klik data view. Lalu kita memindahkan data kita ke SPSS, yaitu data dari item 1, item 2 dan seterusnya. Dengan cara kita crop, lalu kita copy, lalu ke SPSS, lalu kita paste di SPSS. Nah, data tersebut sudah pindah ke SPSS. Selanjutnya adalah kita melakukan analisis ke uji validitas dengan cara mengklik analyze, lalu correlate, lalu bivariate, lalu memindahkan semua item ini ke sebelah variabel, yaitu dengan menekan Ctrl A, lalu tekan ini, lalu kita tinggal klik OK. Nah, di sini correlation-nya sudah muncul dengan menghasilkan R hitung dari item masing-masing. Syarat dari uji validitas adalah R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan cara kita melihat R tabel yang sudah ada, yaitu teman-teman sekalian bisa download di Google dengan cara menulis R tabel download, maka hasilnya akan seperti ini. Maka kita akan sesuaikan sesuai dengan data kita, yaitu data kita kan ada responden 30. Lalu rumus di sini N kurang 2, jadi 30 kurang 2 sama dengan 28. Jadi kita di sini memilih tingkat signifikansi, yaitu 0,05 atau dengan 5%, yaitu 0,36110. Ini adalah R tabel. Lalu kita menguji ke R hitungnya. Pada item pertama memiliki R hitung 0,600. Di sini dinyatakan valid. Selanjutnya item kedua 0,5337 dinyatakan valid. Selanjutnya 0,516, selanjutnya 0,339 dinyatakan tidak valid karena R tabelnya 0,36, di sini 33. Selanjutnya item ke-5 0,390 dinyatakan valid. Dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan bahwa dari data tersebut
hanya memiliki satu data atau item yang tidak valid, yaitu item yang keempat. Itu menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian adalah bagaimana solusi jika booster angket tidak valid. Caranya yaitu ada dua. Yang pertama, memperbaiki pertanyaan dalam angket yang tidak valid dan membagikan ulang kepada responden untuk menjawab ulang. Tapi di cara yang pertama ini membutuhkan waktu yang sangat banyak, sehingga konsekuensi penelitian kita waktunya akan tidak terkejar. Selanjutnya yang kedua, menghapus butir pertanyaan dalam angket yang tidak valid dan tidak mengikutsertakan lagi dalam analisis selanjutnya, seperti uji reliabilitas. Nah, di sini saya akan membahas cara yang kedua ini dengan SPSS, yaitu menghapus butir pertanyaan dalam angket yang tidak valid. Caranya seperti ini. Yang tidak valid adalah item keempat. Kita dapat menghapusnya agar data ini menjadi valid, yaitu dengan mengklik variable view, lalu klik item 4, lalu clear, klik kanan, lalu clear, lalu kembali ke data view, lalu kita melakukan analisis seperti yang pertama, yaitu membuat uji validitas, yaitu dengan cara correlate, lalu bivariate, lalu klik OK. Nah, di sini data yang kita buat atau angket yang kita buat semuanya telah memenuhi valid, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, dengan demikian kita memiliki data yang sudah valid. Selanjutnya adalah menguji reliabilitas. Sebelumnya kita melihat dulu konsep dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji jawaban dari responden, apakah konsisten atau tidak. Artinya, apakah responden akan memberikan jawaban yang sama ketika pengukuran diulang atau tidak. Ketika jawabannya konsisten, berarti alat pengukurannya dapat diandalkan. Standar pengukuran reliabilitas adalah 0,600. Jadi, kita menguji reliabilitasnya dengan cara kita klik data view, lalu dengan cara klik analyze, lalu scale, lalu klik reliability analysis, lalu Ctrl A, lalu pindahkan ke items, lalu kita klik statistik, lalu kita centang item scale if item delete, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kita melihat di sini crown bus alfanya sudah 0,652, sedangkan syarat dari reliabilitas adalah 0,600. Jadi data kita yang di sini sudah memenuhi syarat dari 0,600, yaitu 0,652. Jadi data yang kita buat ini sudah memenuhi valid dan reliabilitas. Sekian video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.